Ini kami mendapatkan laporan terjadi kecurangan di Riau. Pemirsa, pelaksanaan pemilu 2024 diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas pengawas TPS. Saya patut menduga, karena persoalan ini sudah lama saya dengar, tetapi kemarin saya faktakan. Kemudian dia memantau teman-temannya di depan saya, dan itu juga sama. Marginnya antara 78 pemilih sampai 100 pemilih per TPS. Soalannya sama, patut diduga, tidak disampaikan C6. Kemudian anggapannya pemilih itu ada kategori ya, parokial, selektif, rasional. Kalau seperti saya langsung bisa cek di data pemilih yang di KPU atau di link online, sehingga saya paham betul. Dan saya biasanya di rumah saya ini, yang saya wawancara ini pagi ini, biasanya saya diantar dan orang-orang di sini tahu 25 tahun yang lalu RW dan RT-nya tahu saya itu di sini. Itu biasanya dikonfirmasi. Kemarin saya telepon yang di sini, tidak ada konfirmasi, tahu dilempar ke kelurahan. Sama halnya dugaan saya yang hari kemarin. Kenapa yang saya duga? Yaitu sistem pemantauan yang online itu dimatikan, sehingga pemantau keluar itu nggak disampaikan, sehingga mungkin rekap pelanggaran pemilu menurut saya kecil hari ini, sebenarnya sistem online sudah sebenarnya bisa menangkap itu semua, bahkan ribuan, bahkan lebih banyak lagi gitu. Kemudian tadi waktu pemungutan suara saya datang, ada dua polarisasi di situ pendapat, dan saya patut menduga itu polarisasinya. Pertama, petugas KPPS mengatakan yang bawa KTP jam 11 itu kan DPK, data pemilih khusus. Kemudian saya dikomunikasi karena saya tahu aturan di TPS, sehingga orang yang masuk ke dalam ruang yang bergaris itu atau justru berpagar tali itu nggak boleh masuk. Itu kan otoritas dari ketua KPS. Nah, ini ketua KPS datang kembali ke saya, ada yang menyuruh di kelurahan. Berarti saya katakan kelurahan itu ada dua, petugas kelurahan atau desa atau PPS. Satu mengatakan petugas lurah, satu lagi mengatakan petugas PPS, dan satu lagi mantan PPS yang dulu yang mengantarkan C6 ke rumah saya. Yang hari ini saya tidak dapat antaran C6. Nah, ini kan pertanyaan, dan saya bilang agenda settingnya saya udah tahu. Nah, saya cek TPS-nya, kemudian TPS yang sampai 6 digit, TPS yang menjadi sampling kemarin, saya udah cek, perilakunya sama. Sehingga saya duga, pertama, dugaan hipotesis ya, tetapi nanti akan kita buktikan. Orang akan kredit di jam 11 sampai jam 12. Yang kedua, orang yang datang pagi yang sebenarnya sudah ada di DPT dan disangkakan oleh petugas KPPS yang tidak ada sosialisasi, BIMTEK yang memahami cara yang lama ini. Kalau saya 2004 di kejadian kayak gini, kok berulang lagi di sini? Kan ada seorang menurut saya, kecuali negaranya mundur dalam sistem teknologi informasi dan sistem pendataan. Ini hari ini mundur, dan itu mantan PPS yang ada di lokasi di RW yang tempat saya pemungutan suara, dia kenal dengan saya. Dia mengatakan di hari ini berbeda, Pak. Saya juga bingung kenapa ada DPTB lagi. Dulu kan DPTB kita hapuskan karena sudah sistem coklit itu sudah online semua, dan berdasarkan nih perdebatan itu saya tidak mau mengganggu pemilih yang ada di dalam. Dan hari saat saya wawancara ini pukul 9, dan saya sudah selok tadi lokasi TPS saya, itu terjadi proses perbedaan persepsi di antara KPPS saja. Berarti ada agenda setting aktor yang besar di tingkat pusat dan di bawah. Saya harus duga itu. Sehingga kebijakan yang diambil membingungkan petugas yang ad hoc, yang pengetahuannya, mohon maaf, kita harus kawal, dan dia tidak bisa memutuskan dalam bentuk masyarakat datang ke TPS, sementara itu ditarik C6-nya ke kelurahan. Dan harus hati-hati waktu masa habis jam pemungutan suara. Yang pertama, bisa jadi ya, pemilih tidak datang lagi, dan dia lelah. Akhirnya jadi suara tidak terpakai. Kemudian juga surat-suara yang tidak terpakai, apakah linear antara yang di absen dan DPK? Karena DPK akan digabungkan dengan DPT yang C6-nya ditarik oleh TPS di kelurahan. Itu patut diduga. Sehingga mereka tidak akan bisa membedakan masyarakat yang sudah di DPT dan DPK. Disitulah akan terjadi kredit dan tidak bisa diadministrasikan oleh KPPS yang dilatih satu hari saja. Ini polanya pola sama. Dan zaman rezim apa di situ? Mohon maaf, saya patut menduga itu. Dan hari ini belum muncul lagi. Dan saya harus patut menduga itu juga sebagai penggiat pemilu yang ingin pemilu
Baik, langsung saja, Mas Panggil ditanggapi ini sudah mulai ada laporan kecurangan dan kami juga mendapat curhatan dari beberapa rekan-rekan yang pindah pilih itu ketika sudah jam 12 nggak dikasih. Jadi ada anggota yang ngasih ada yang enggak. Karena malas ribut ya sudahlah pulang saja. Iya tentu ini bisa nanti akan complicated, banyak temuan-temuan yang akan menjadi hal yang menarik untuk dicermati ke depan kan. Dan intinya sih sebenarnya tetap aja kita kan agendanya mengawal kualitas dari demokrasi kita, soal kebebasan dan soal hari ini bagaimana indeks demokrasi kita seperti Freedom House, Union Economic Intelligence juga mengkritik, menyoroti ini menjadi penting. Jangan sampai hanya pada aspek-aspek elektoral. Misalnya hari ini seolah-olah isu-isu yang tadi yang saya sampaikan, isu elit ya, isu langitan, nepotisme, pelanggaran konstitusi, kemudian soal yang lain itu dikalahkan oleh isu-isu bansos, BLT, Raskin, kemudian ada yang gaji naik di menjelang pemilu, ada gaji pensiunan yang naik menjelang pemilu. Nah itu kan aspek-aspek yang harus memang tidak boleh hanya tiba-tiba hilang saja, tidak dianggap penting. Jadi kualitas demokrasi itu memang masyarakat kita memang sampai segitu kelasnya. Tapi kemudian jangan isu ini dianggap sepele gitu, bahwa mereka memahami ya udah selera rakyat itu nggak seperti yang kalian bayangkan. Jadi betapa ribut bisingnya di media isu-isu demokrasi dan isu-isu pelanggaran atau kecurangan itu dianggap sepele, angin berlalu saja. Jadi ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah menurut saya nggak sepakat tadi ya. Habis ini akan bergabung semuanya ya. Yang kalah akan bergabung dengan yang menang gitu ya. Menurut saya itu berbahaya ke depan karena redundansi kita kan problem hari ini. Check and balances masalah. Bayangkan ya mayoritas di parlemen sekarang jadi eksekutif happy kan. Semua maunya presiden diamini oleh parlemen. Bayangkan besok kalau parlemennya, saya berharap seperti split ticket voting di Amerika. Bagaimana perilaku pemilih? Orang di sana terjadi split memilih presiden hanya karena presidennya dia ingin Demokrat, tapi dia ingin DPR-nya itu dari Republik. Itu membuat mereka split. Hanya demi itu saja supaya ada kemudian setiap kebijakan itu diawasi, dikontrol. Dan dikoreksi. Sehingga dikoreksi, redundansi terjadi supaya tidak serampangan seperti ini. Undang-undang yang hadir diamini semua. Ada undang-undang yang sekejap semalam kemudian diketok palu. Bisa dibayangkan. Makanya mimpi saya adalah kalau memang the ruling partinya adalah Gerindra, saya ingin PDIP menjadi pengawal terhadap kualitas demokrasi kita ke depan. Supaya ini nggak lost control. Supaya ini nggak semaunya pemerintah, suka-sukanya pemerintah. Nah ini harapan dari kita, kekuatan. Kalau di Amerika kan karena 2 partai saja, yang menang langsung the ruling party, yang kalah oposisi. Nggak ada kemudian Demokrat gabung ke Republik itu nggak ada. Tapi kalau kemudian kebersamaan Anies dibutuhkan di dalam konteks mengisi pemerintahan, dibutuhkan oleh negara, is okay lah. Kemudian kalau kemudian Ganjar juga dibutuhkan, is okay. Tapi partai jangan sampai, ini kemarin seperti PKS ya dengan Demokrat itu desirte antara ada dan tiada. Dan itu yang menyebabkan kenapa anak SMK demonstrasi, karena nggak ada kekuatan parlemen yang mengontrol itu, lost control itu.